di sekolah itu belum boleh. Makanya kantin sekolah belum buka. Nah, untuk menumbuhkan semangat kalian dan semangat nasionalis kita akan menyanyi lagu nasional. Nah, kita berdiri dulu menyanyi ya. Nanti yang semangat ya, karena sudah sarapan. Kalau sudah sarapan harus semangat. Oke. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal? Ya. Nah, nanti diikuti lagunya, nanti ada liriknya. Solid Kids. Satu kali lagi ya. Yang semangat. Sudah sarapan, oke? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Kita semua tetap harus semangat ya. Nah, tadi kita sudah menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Kita harus mencintai apa? Negara kita. Negara apa? Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5. Subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Judulnya apa? Iya, pahlawanku. Nah, ini di sini ada gambar pahlawan nasional Indonesia. Nah, nanti kita akan mempelajarinya satu persatu. Ya, ada banyak ini baru beberapa. Ya, kalian harus tahu perjuangan para pahlawan sehingga Indonesia bisa merdeka.
tapi para pejuang kita yang rela berkorban untuk Indonesia merdeka, ya. Berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Nah, tujuannya apa ya? Kalian itu mempelajari nilai-nilai kepahlawanan. Nah, tidak hanya nilai-nilainya, tapi harus bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa tadi? Membantu membantu orang tua, membantu orang lain, ya. Tujuannya yang pertama, nanti ada Bu Guru beri teks bacaan tentang tokoh pahlawan nasional. Nah, setelah kalian membaca teks, kalian itu bisa menelaah jawaban dari pertanyaan. Jadi nanti ada pertanyaan, kalian bisa menjawab dari teks tersebut, ya. Yang kedua, itu menampilkan isi cerita dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, nanti setelah kalian membaca teks, kalian bisa menceritakan kembali teks yang kalian baca tadi. Kalian bisa menulis, ya. Lalu yang ketiga, menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Nah, nanti kita ada percobaan. Nanti kalian bisa tahu sifat-sifat cahaya itu apa saja. Lalu yang keempat, setelah berdiskusi dan melakukan percobaan, kalian bisa membuat laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian bisa menelaah, menampilkan isi cerita, menyimpulkan, dan membuat laporan. Nah, ini Bu Guru. Coba kalian baca dulu dalam hati. Ibu Guru beri waktu 10 menit untuk membaca teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja yang ada di dalam kotak, ya. Dari sini sampai sini, ya, yang ada di dalam kotak. Oke. Ini, ya. Sampai sini. Baca dalam hati. Guru beri waktu 10 menit.
Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah? Alhamdulillah. Nah, kita lihat sekarang di layar proyektor. Nah, tadi bacaannya berjudul apa? Raja Purnawarman. Ya, Panji segala raja. Nah, ini Raja Purnawarmannya seperti ini kurang lebihnya. Wah, bagus sekali ya. Raja Purnawarman. Nah, itu ada paragraf yang pertama. Ada yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan paragraf yang pertama? Mas Gilang atau Mas Febrian? Atau Mas Vicky? Mas Gilang? Ya? Ya, boleh Mas Gilang. Dibacakan yang keras suaranya. Yang keras lagi. Yang keras. Karena negara 395 Masehi. Dan perompak atau perampok itu sama, ya. Nah, Raja Purnawarman ini memulai memerintah kerajaan apa? Kerajaan apa? Tarumanegara, ya. Beliau, Mas Alfi, diperhatikan dulu ya. Nanti ngomongnya beliau ya. Bu Guru sekarang yang berbicara dulu, nanti bergantian kalian yang berbicara. Boleh nanti ya, boleh pas diskusi. Nanti diskusi harus semuanya harus aktif, harus berbicara ya. Nah, dulu Raja Purnawarman itu membangun saluran air. Nah, saluran air itu maksudnya apa tuh, Bu Guru? Saluran air apa? Mas Putra dimasukkan dulu mainannya. Nanti boleh mainan ya. Nanti setelah pembelajaran selesai boleh mainan ya. Nanti kita ada permainan yang sangat seru nanti. Ya. Lalu beliau atau Raja Purnawarman juga memberantas perompak. Perompak itu apa? Seperti bajak laut. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, paragraf selanjutnya, coba Mas Febrian yang membaca yang keras. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga Idul-Idul. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai itu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak berkeringat pada musim kemarau. Iya, terima kasih Mas Febrian, terima kasih Mas Bila sudah membacakan ya paragraf 1 dan paragraf kedua. Nah, Raja Purnawarman ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Beliau memperbaiki aliran sungai Gangga di Cirebon. Lalu beliau juga memperindah sungai Cupu, ya. Supaya apa? Mas Gilang, Mas Alfi, Mas Apri. Nah, dulu ya. Jadi nanti nggak tahu ini Raja Purnawarman tadi itu beliau itu mengerjakan apa saja ya. Nanti tidak tahu. Nanti Bu Guru beritahu dulu ya, biar kalian tahu. Ini tokoh raja pada masa kerajaan Islam. Nah, jadi dulu sudah lampau ya. Nah, saluran air tadi untuk ladang para petani supaya apa? Tidak kering. Ya, apa kalau tidak kering? Wah, iya, biar
Nah, Raja Purnawarman ini juga memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanagara. Makanya beliau bisa membasmi apa namanya tadi? Perompak. Nah, kalau perompaknya hilang, berarti jadi apa? Aman ya. Yang paragraf terakhir, Mas Vicky, coba dibacakan. Kerajaan Tarumanagara kemudian hidup aman dan sejahtera sebagai wujud kecintaan rakyat. Kerajaan Tarumanagara kepada Raja Purnawarman Terdapat artinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal prasasti Ciareun ya. Ini namanya prasastinya. Jadi ini ada telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, ini berarti Raja Purnawarman itu kuat sekali ya. Ini bisa dibuatkan prasastinya oleh rakyat, karena rakyat itu sangat berterima kasih kepada Raja Purnawarman karena sudah dibuatkan saluran air, dibuat aman. Karena apa? Tadi adanya perompak dibasmi oleh Raja Purnawarman. Nah, untuk selanjutnya selain Raja Purnawarman ada lagi raja-raja yang lainnya ya. Nah, ini contoh raja-raja yang lainnya. Ada Raja Mulawarman, ada Raja Balaputra Dewa ya. Lalu ada Sultan Iskandar Muda. Nah, ini pada masa Hindu-Buddha dan Islam kita memiliki banyak tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Ya, ada candi, ada arca. Nanti peninggalan-peninggalan sejarahnya ya. Nah, yang pertama ada namanya Raja Mulawarman. Ya, Raja Mulawarman itu raja kerajaan Kutai. Ya. Nah, kita lihat sikap kepahlawanannya dan peninggalannya. Peninggalannya itu prasasti Yupa seperti ini. Ya. Lalu sikapnya coba dibacakan, Mas Alvin. Sikapnya apa saja sikap dari Raja Mulawarman yang keras? Bacanya. Yang kedua, yang ketiga, ya, ini sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman. Beliau itu bijaksana, adil, taat menjalankan agama, dermawan. Dermawan itu apa? Suka bersedekah, berarti suka membantu orang lain ya. Lalu yang kedua ada Raja Kertanegara. Beliau memimpin kerajaan Singasari. Nah, ini peninggalannya ada Candi Singasari. Coba dibacakan sikap kepahlawanannya, Mas Vicky. Orang menyerah dalam menyatukan saudara, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa. Mongol ya, bangsa Mongol itu bangsa asing ya. Jadi sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara itu pantang menyerah. Nah, seperti kalian
kewajiban kalian harus belajar ya. Yang selanjutnya ada tokoh lagi, Raja Balaputra Dewa. Nah, beliau memimpin kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaannya prasasti Kedukan Bukit. Nah, ini ada batu, lalu ada tulisan aksara Jawa seperti itu. Seperti aksara Jawa. Sikap kepahlawanannya coba dibaca, Mas Fedian. Adil dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, tapi banyak sekali ya sikap kepahlawanannya. Ada adil, bijaksana, dermawan. Lalu apa lagi? Jujur. Lalu apa lagi? Rela berkorban. Ya. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda. Beliau memimpin kerajaan Aceh. Peninggalannya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanannya, coba Mas bilang. Adil dalam menegakkan hukum. Menegakkan hukum. Yang kedua, Menggunakan rakyatnya. ya, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Itu berarti rela berkorban ya. Yang terakhir ada Raden Patah namanya. Beliau memerintah di kerajaan Demak. Nah, ya ini peninggalan kerajaannya. Mas Febian sudah pernah ke sini? Wah, Mas Febian sudah pernah berkunjung. Besar sekali Mas Febian. Oh iya, masjidnya besar sekali kata Mas Febian. Semoga besok setelah pandemi kita bisa berkunjung ke Masjid Agung Demak ya. Semoga ya. Lalu sikap kepahlawanannya. Nah ini yang pertama, menghormati kebebasan beragama. Jadi karena apa? Seperti Indonesia sekarang ada bermacam-macam agama, ya. Ada agama apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, satu lagi? Konghucu. Jangan lupa ada 6 ya sekarang. Nah, ini. Jadi kalian tadi sudah paham ya sikap kepahlawanan dari tokoh-tokoh raja Islam. Tadi ada yang pertama tadi raja siapa? Yang kalian baca di teks? Raja yang keras, guru tidak terdengar. Raja Purnawarman. Lalu ada raja siapa lagi yang tadi Bu Guru jelaskan tadi? Raja Mulawarman. Lalu Raja Kertanegara. Ada lagi Sultan Iskandar Muda. Lalu Raden Patah. Masih banyak lagi, tapi kita lihat sikap kepahlawanannya tadi banyak sekali ya. Tadi yang Raja Purnawarman juga rela berkorban ya. Nah, karena kalian sudah paham, kalian harus berdiskusi ya. Ada 3 soal. Nanti kalian kerjakan dalam kelompok ya. Ya. Lagi.
Ini Mas Budi, ini Mas Putra. Ditulis di sini ya. Ini ditulis di sini ya nanti ya, contohnya ya. Nanti ditulis di dalam kotak ya. Jawabannya ditulis di dalam kotak. Ibu guru beri waktu 10 menit untuk yang nomor 1 dan 2 dulu. Ibu guru beri waktu 10 menit ya. Dikerjakan tulisan tanpa pensilnya, penghapusnya dikeluarkan. Yang dikerjakan nomor 1 dan 2 dahulu. Ini ditulis di sini ya. Tulis. Nanti dilihat teksnya ya. Nanti teksnya kalian sudah membacanya. Nah. Jadi kalau yang nomor 1 dan 2 sudah selesai, boleh yang nomor 3. Yang nomor 3 itu menceritakan kembali. Kan tadi kalian sudah paham tentang teks Raja Purnawarman. Kalian mencoba untuk menceritakan kembali kepada guru. Mau kemana Mas Afin? Oh, pakai ini aja Mas Afin. Nih, pakai ini dulu. Oh, ini dulu ada. Sini, kita baca ya. Ini Mas Afin. Berarti bawa 2 ya, Mas Afin ya. Jika ada yang masih bingung, boleh bertanya. Tunjuk jari dulu, baru bertanya kepada guru, ya.
Yang masih bingung boleh bertanya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah? Nah, alhamdulillah. Nanti kita bisa membahas dari nomor 1. Nomor 1 pertanyaannya apa itu? Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Boleh tunjuk jari. Mas Febian, coba dibacakan jawabannya. Yang lainnya mendengarkan. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah Raja Purnawarman membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Ah ya, jadi Raja Purnawarman membuat saluran air untuk rakyatnya. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda. Mas Gilang tadi bilang beda. Apa Mas Gilang nomor 1 coba dibacakan jawabannya? Raja Purnawarman memiliki angkatan laut, kerajaan, Taruman negara. negara untuk memerangi bajak laut. Ya, jadi Raja Purnawarman itu membasmi perompak, ya. Ada lagi yang berbeda, Mas Vicky, ya? Purnawarman selalu berjuang untuk kebenaran. Ya, betul. Pintar sekali Mas Febian, Mas Gilang, Mas Vicky. Jawabannya betul semua, ya. Jadi, Raja Purnawarman rela berkorban untuk siapa, Mas Gilang? Untuk siapa? Rakyatnya. Untuk rakyatnya. Nah, sekarang apa? Cari apa, Mas Gilang? Pensil. Pensil? Pensilnya tadi di mana? Nggak tahu. Di dalam ada tidak? Nah, pakai pensil yang hijau dulu. Ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Pertanyaannya apa itu? Nomor 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ada yang mau menjawab? Mas Alvin? Mau menjawab? Dipakai dulu maskernya, Mas Alvin. Nah, terus dijawab nomor 2, Mas Alvin. Coba dibacakan jawabannya. Yang keras suaranya biar teman-temannya terdengar. Suaranya Mas Alvin nomor 2. Dibacakan jawabanmu, Mas Alvin. Dibacakan. Dibacakan aja ya. Jawabannya yang di dalam kotak. Mas Gilang, duduk dulu. Duduknya yang bagus. Yang keras lagi. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman Ada yang dengar? enggak Adalah apa? Ali. Berani. Sikap kepahlawanan Raja Purnawarman itu berani, maksudnya berani
tulis isi teks bacaan di atas. Ada yang mau menceritakan kembali? Mas Febian ya, Mas Febian. Nomor 3. Yang lainnya didengarkan yang dulu. hidup di masa kerajaan dulu, karena Raja Purnawarman rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kerajaan, pantang menyerah dan cinta rakyatnya karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Iya, itu ya. Jadi Raja Purnawarman itu raja di mana? Kerajaan apa tadi? Tarumanegara. Beliau itu sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, rela berkorban sampai membuat saluran untuk rakyatnya, ya. Nah, jawaban kalian betul semua, sudah bagus semua ya. Sekarang Bu Guru punya gambar lagi. Ya. Apa yang bisa kamu lihat ketika apa ini? Gerak itu apa? Gelap. Coba kalian memejamkan mata kalian sebentar, dipejamkan. Merem. Apakah kalian bisa melihat? Wah, tidak bisa melihat. Coba sekarang dibuka lagi matanya. Nah, bisa melihat tidak? Bisa. Tadi pas kalian memejamkan mata, itu bagaimana? Hah? Gelap. Terlihat apa Mas Gilang? Terlihat hitam. Mengapa kok terlihat hitam? Apa? Oh, tidak ada cahaya. Mas Apri, kamu yang keras berbicaranya, ya. Biar teman-temannya terdengar, ya. Tadi Mas Apri bilang karena tidak ada cahaya. Nah, benar. Nah, ketika kalian membuka mata, itu bisa bagaimana? Bisa melihat. Bisa apa? Pas dibuka matanya, apa? Terlihat cahaya. Saya bisa melihat Bu Guru. Saya bisa melihat meja Bu Guru. Saya bisa melihat buku. Karena ada apa? Cahaya, ya. Jadi kalau mati listrik seperti tadi malam, nah, sebelum kalian menyalakan
di kelas kita ini juga bening. Makanya cahaya matahari bisa masuk. Ya, berarti cahaya mataharinya menembus kaca. Ya, itu salah satu sifat cahaya. Nah, di sini guru ada video. Kita melihat video terlebih dahulu. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Cahaya juga berguna untuk membantu manusia. Nah, cahaya tadi dari apa saja? Cahaya matahari, cahaya lilin, cahaya senter, cahaya lampu, banyak sekali ya. Lalu ada gunanya bagi kita manusia apa? Untuk melihat benda-benda sekitar ya. Lalu ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa? Yang pertama merambat lurus. Yang kedua dapat menembus benda-benda bening. Yang ketiga dapat dipantulkan. Yang keempat ya, jadi ada 4 nanti ya sifat-sifat cahaya. Yang melihat benda-benda di sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dihiaskan atau dibelokkan. Percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama merambat lurus. Menggunakan 3 karton. Ya, menggunakan kertas karton. Nanti guru beri kertas karton berjumlah 3 dan lilin ya. Dan ini dilubangi ya. Ini ada lubangnya. Harus sejajar. Ini Mas Bima. Nah, ini contohnya. Contoh cahaya merambat lurus. Misalnya pasar malam. Nah, ada lampu sorot. Lalu mercusuar. Yang kedua, nah ini menembus benda bening. Dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Nanti senternya dinyalakan dan diarahkan ke gelas ya. Berikut ini adalah contoh-contoh cahaya menembus. Nah, ini contoh cahaya menembus benda bening. Misalnya kamu punya akuarium, bisa melihat akuarium. Yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ya, yang ketiga dapat memantulkan. Contohnya kalian bercermin, ya. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki Ini kalian bercermin. mata. Tapi nanti kita pakai senter yang diarahkan ke cermin. Nah, contohnya ini. Cahaya-cahaya Contohnya ya. dipantulkan. Contoh cahaya yang dapat dipantulkan dari kaca spion mobil. Cahaya dapat Ini yang keempat dapat dibiaskan. contoh Nanti pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Nanti kalian lihat apakah seperti ini atau tidak. Nah, ini contoh lainnya kalau kalian melihat kolam renang atau kolam bayangan dasar di maka ya kolam ikan di dekat kalian pasti seperti jangkar, kayak cetek banget. Nah, itu cahaya dapat dibiaskan karena ada cahaya. cahaya Nah, ini apa nih? sangat Mesiko di video cahaya menghasilkan berbagai macam warna pelangi. yaitu Ya. merah, hingga kuning, hijau, biru,
Lila Ya, pemula yang cahaya yang dapat dulu ya. Ya, itu pelangi. Nah, untuk membuktikan sifat-sifat cahaya, nanti kita akan melakukan percobaan IPA. Ya. Sebelum itu ada kesepakatan dulu untuk melakukan kegiatan percobaan IPA. Yang pertama, nanti kalian membaca langkah-langkahnya. Nanti ada petunjuk percobaan, nanti dibaca. Yang pertama itu percobaan apa toh? Petunjuknya bagaimana? Lalu yang kedua, nah tidak boleh mainan, ya, jangan mainan dulu. Harus melakukan percobaan dulu. Yang ketiga, kalau kalian bingung, ya, bertanya dengan cara apa Mas Amri? Tunjuk tangan atau tunjuk jari. Yang keempat, memperlakukan perlengkapan percobaan dengan hati-hati. Nah, jangan sampai terus kalian melakukannya dengan tidak hati-hati. Misalnya senternya buat mainan, terus tidak boleh. Untuk percobaan dulu kita lakukan percobaan dahulu. Yang kelima, nah setelah percobaannya selesai, perlengkapannya harus diapakan? Dia dibereskan, dirapikan. Nah ini nanti percobaan yang pertama itu cahaya merambat lurus, ya. Jadi memakai 3 karton, lilin, korek, dan nanti isolasi dari guru supaya bisa berdiri kartonnya. Nanti yang kedua, ini cahaya menembus apa? Benda bening. Kita pakai senter dan gelas, ya. Lalu ada ini nanti tripleknya kita ganti buku. Lalu yang ketiga ini ada cermin dan ini cahaya dari senter. Di cerminnya ada 2 nanti, ya. Lalu yang keempat gelas, air, dan ini pakai bolpen, boleh pakai pensil, ya. Nanti air dan gelasnya dari guru. Coba kalian persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu di atas meja. Cerminnya ada berapa? Berapa ini? Ada? 2. Ya. Dipersiapkan dulu. Bukunya ditaruh di laci dulu. Bukunya ditaruh di laci. Percobaannya sudah. Nah, di sini Bu Guru punya LKPD. Nanti setiap kelompok akan Bu Guru beri LKPD, ya. Di sini nanti kalian tulis nama kelompoknya. Mas Febian tadi kelompoknya apa? Raja, warna. Nanti anggotanya ditulis. Lalu Mas Bila, Raja, pakai dulu Mas Bila maskernya. Apa? Raja, Bala, Putra, Dewa. Nanti ditulis nama kelompoknya, ya. Tulis dulu nama kelompok dan anggotanya. Nama
posisinya boleh bergantian ya. Tulis setelah melakukan percobaan. Nah, sekarang yang pertama, percobaan yang pertama kita memakai karton. Nanti dulu Mas Apri, Mas Bunda. Ini ya kartonnya dari guru ada 3. Coba dilihat petunjuknya. Dilihat petunjuk dari percobaan yang pertama. Dilihat petunjuknya, Mas. Nah, yang pertama, percobaan yang pertama. Sudah ketemu? Yang pertama. Percobaan yang pertama. Memakai 3 karton. Sudah dilubangi ya. Lalu diletakkan sejajar. Ini mau di mana? Begini, seperti ini. Nah, terus kayak dulu ya. Saya digodain dulu, nanti guru kasih solasi. Ini Mas Putra. Ya, berarti nah, ditambah dulu yang 1. Nah, Mas Putra. Iya, bisa. Coba mau ditempel di mana? Ini ditempel mana? Ditempel mana dulu? Pakai ini ya, sama sini ya. Bentar ya. Mas. Mas Afri nanti dulu. Ini dibukain dulu. Nanti disejajarkan ya lubangnya. Terus lilinnya mau dikasih mana? Sini apa sini? Sini aja yang lepaskan apa di lubangnya. Sejajarkan. Ini dimatikan dulu. Sebenarnya nanti. Itu ya, yang pertama ya.
Kalau sudah, ini Mas Ferdian bisa nggak? Di anu. Nah. Wah, lagi panas. Ini ya. Mas Afin, buka. Iya. Jangan lupa dibuang ke tempat sampah ya. Yang penting kelihatan tidak dari situ. Wah, aku harus ngomong. Iya, emak. Dan lagi. Di pas tengah. Ya ini udah. Satu masih ulang. Ini tuh. Mana tadi? Udah bisa? Berapa? Coba, Mas Ferdian lihat. Awas hati-hati. Gantian, Mas Putra. Mas Ferdian. Mas
Ya, ditulis ya, ditulis di kertas. Ayo Mas bilang. Nanti kalau sudah, yang ini ya, yang laporannya ya, yang orange. Mas bilang dipandu Mas Apri. Isinya ya. Duduk boleh Mas Apri, duduk. Duduk boleh, duduk. Duduk boleh. Mas Apri. Nah, sekarang yang percobaan kedua. Yang kedua memakai apa? Gelas bening, ya, gelas bening dan ayo duduk dulu di rokoknya masing-masing. Di rokoknya masing-masing. Jangan lupa apa? Bukunya satu buku. Nah ini boleh nih, misalnya gini. Apa? Tembus tidak? Tembus tidak? Berarti cahaya apa? Cahayanya bagaimana? Jangan yang cerminnya. Pakai. Nah, tembus tidak cahayanya? Buat mainan, sapi. Tembus tidak? Coba di sini. Sapi. Wah, iya, tembus ya. Matikan. Sudah. Lalu ditulis kesimpulannya. Ditulis kesimpulannya. Matikan dulu, Mas Putra. Ini buang sampah. Jangan lupa sampah-sampahnya loh ya, dibuang. Kalau sudah ditulis, yang nulis Zakia. Ya ditulis nanti ya. Dipakai dulu Mas Indra. Maskernya jangan lupa. Maskernya ada. Kalau sudah, yang ketiga, percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga. Senter dan dua cermin. Ketiga. Nah, pakai senter. Coba kamu arahkan cahaya senter ke cermin. Cerminnya mana cerminnya? Nah,
Yang keempat, duduknya di kelompoknya. Nah, apakah terlihat patah pensilnya? Ya, itu cahaya dapat dibiaskan. Matiin dulu. Senternya dimasukkan ke dalam tas dulu. Senternya. Kalau sudah ditulis kesimpulannya. Jangan lupa laporannya juga. Ya. Kalau sudah, nanti ditulis sifat-sifat cahaya di lembar terakhir setelah laporan kegiatan percobaan. Nanti ditulis kesimpulannya dari sifat-sifat cahaya itu apa saja. Nanti gantian nulisnya boleh. Ditulis di sini. Nah, tulis dulu. Di lembar terakhir. Yang lembar terakhir. Sifat-sifat cahaya. Nah, tulis. Apa saja tadi? Gantian. Mas Putra, maskernya pakai dulu. Ya. Jangan lupa alat-alatnya dimasukkan ke dalam tas. Yang sudah selesai dimasukkan ke dalam tas. Ya, nanti dikumpulkan nanti terakhir. lubang saja dengan cahaya
di belakang gerbang. Posisi setiap gerbang digeser jadi tidak sejajar. Hasil pengamatan. Cahaya lilin dapat dilihat dari depan lampunya ke atas yang gerbangnya sejajar. Cahaya dapat dilihat dari Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, bagus ya. Jadi tadi yang percobaan pertama itu cahaya merambat lurus. Percobaan kedua coba Mas Gilang, kelompoknya Mas Gilang. Bacakan hasil diskusinya. percobaan. Ya, Percobaan cahaya menembus benda bening. Kedua percobaan. yang lainnya dijelaskan dulu. Ya. Jelas. Ya, lalu langkah kerja. Ya, betul. Jadi cahaya apa? Menembus benda bening. Tadi benda beningnya apa? Gelas. Ya, permennya dimasukkan dulu. Nanti boleh makan. Nanti dimasukkan ke dalam saku dulu, Mas Gilang. Dalam saku boleh, dalam tas boleh, ya. Nah, tadi ada berapa percobaannya kita? 4. Yang pertama, cahaya, sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, apa Mas Putra? Cahaya dapat dipantulkan. Lalu yang terakhir, ya, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Tadi kalian melihat pensil yang terlihat patah. Nah, ya, itu ya. Jadi hari ini kita belajar yang pertama tadi apa? Sikap kepahlawanan. Ya, dari raja-raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Apa saja sikapnya? Mas Putra jawab di tas dulu. Menolong orang lain dengan ikhlas, pantang menyerah, dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, dermawan, disiplin. Ya, jadi banyak ya ini sikap-sikapnya harus kalian contoh. Misalnya rela berkorban, kalian harus mau membantu orang tua. Entah itu membantu orang tua, membantu teman, ya, membantu orang yang berkesusahan, membantu tetangga. Lalu pantang menyerah. Nah, dalam belajar kalian tidak boleh pantang menyerah. Dan banyak lagi sampai disiplin, ya. Lalu yang terakhir tadi kita melakukan percobaan untuk membuktikan macam-macam sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, yang keempat, ya. Dari sini ada yang mau bertanya atau yang belum jelas? Jangan tunjuk-tunjuk. Sudah jelas semua? Sudah? Nah, kalau sudah jelas, pekerjaannya tadi dikumpulkan oleh ketua kelas. Mas Gilang, dikumpulkan hasil diskusi
dulu supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Pensilnya di atas meja disiapkan, pensil, penghapus ya. Dan untuk apa? Namanya bisa pakai buku pakai tadi mana? Ini untuk ini ya, guru bagi soal, oke, soal evaluasi. Jangan lupa diberi nama, nomor, dan kelas. Ya, absenmu. Sudah dapat semua, ya? Dikerjakan, Bu Guru beri waktu 15 menit. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa nama, nomor, dan kelas. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Ya sudah. Mas Gilang duduk dulu. Oh belum. Oh, Mas Gilang. Dan Mas Vicky. Terima kasih Mas Gilang. Nah, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Nah, kita akan melakukan refleksi. Refleksi. Nah, apa yang telah kamu pelajari dari materi hari ini? Tadi belajar apa? Nama-nama pahlawan, tokoh raja. Belajar apa lagi? Sikap kepahlawanan. Terus sifat cahaya. Benar. Yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lagi dari materi ini? Kira-kira apa yang ingin kamu ketahui? Ya, tentang jasa pahlawan. Nah, besok kita akan mempelajari lagi tokoh-tokoh dari raja kerajaan lainnya, ya. Lalu jangan lupa tadi sikap kepahlawanan tadi kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya rela berkorban, adil, lalu membantu, pantang menyerah, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita masih mempelajari nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh raja yang lainnya, ya. Dan yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Itu untuk pembelajaran besok, hari besok, oke. Nanti di rumah kalian bersama orang tua mendiskusikan nilai-nilai perjuangan Raja Purnawarman di rumah. Nah, nanti kamu bisa tanya kepada orang tua tentang nilai-nilai luhur, sikap dan perilaku masyarakat.